Kelas 10 SMA Metodis 5 Medan, kita masih di grafik fungsi trigonometri. Kemarin sudah kita menggambar grafik fungsi trigonometri dasar, yaitu Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangin X. Nah, kemudian hari ini kita akan melihat dan memahami tentang grafik fungsi trigonometri dalam bentuk lain, seperti grafik fungsi Y sama dengan A sin X atau Y sama dengan A cos X. Baik, bagaimana ciri dari grafik ini? Boleh nanti kita membandingkan dengan Y sama dengan sin X. Di sini kan Y sama dengan A sin X. Ketika kita bandingkan dengan Y sama dengan sin X, apakah ada perubahan di amplitudo, ada perubahan di periode kah? Dan kemudian ada perubahan di nilai maksimum atau minimum kah? Nah, itu nanti yang sebenarnya kita mau pahami. Nah, di bentuk pertama ini, perhatikan dulu sekali lagi tabel ini. Untuk X sama dengan 0 pi per 2, kemudian sampai 2 pi, tidak saya buat di sini pi per 3 misalnya. Oke, hanya beberapa saya pilih. Tidak apa-apa, karena memang pun waktu kita menggambar nanti, misalnya menggambar Y sama dengan 2 sin X, kita juga hanya memilih beberapa titik ketika kita menggambarnya dalam diagram Cartesius. Nah, tetap kita menggunakan bilangan real, artinya yang kita gunakan 0, pi per 4, pi per 2, yang seperti ini, tidak dalam derajat kita tulis. Nah, kemudian ketika kita cari Y sama dengan sin X-nya, ini sudah kamu hafal hari itu. Kemudian yang mau kita gambar adalah Y sama dengan 2 sin X. Kan bentuk yang mau kita pelajari hari ini Y sama dengan A sin X atau Y sama dengan A cos X. Yang saya pilih untuk bentuk yang ini adalah Y sama dengan 2 sin X. Nah, melihatnya kan mudah saja ketika membuat baris ketiga ini. Karena dari Y sama dengan sin X, Y sama dengan 2 sin X, ketika kita ambil 0 derajat, hasil sin X-nya kan 0, sehingga 2 kali 0, 0. Kemudian sinus 45 derajat atau sinus pi per 4 adalah setengah akar 2. Kemudian 2 kali sin X berarti 2 kali setengah akar 2 untuk pi per 4, hasilnya akar 2. Dan selanjutnya. Sepertinya untuk bagian ini tidak susah kamu pahami. Nah, kemudian ketika kita gambar grafiknya ini grafik sinus, ini grafik sinus yang kamu pelajari sebelumnya. Nah, ini angka 1, di sini nanti angka minus 1. Karena apa? Di grafik sinus yang kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya, nilai maksimumnya 1, nilai minimum minus 1. Dengan amplitudo adalah 1. Ya. Nah, amplitudo ini kan besar simpangan terjauh. Ya. Nah, kesini pun dia simpangan terjauhnya adalah 1. Nah, karena dia berubah besar ya tentu bilangan positif. Ya. Ini grafik sinus yang kemarin untuk X-nya dari 0 derajat sampai 0 radian sampai 2 pi. Ya. Nah, kemudian kita mau gambar ini. Oke, kita pilih juga beberapa. 0 dengan 0 sudah. Kemudian saya ambil yang ini saja. Ini tidak saya gambarkan karena menggunakan akar 2, meskipun sebenarnya bisa kamu perkirakan dengan begini. Kalau kamu nanti mau detail, ya buat aja sini 45 kan 0,707 kalau kita buat dalam bentuk desimal. Nah, kemudian 2 yang kita mau gambarkan 2 sin X, sehingga 2 sin 45 adalah 2 kali setengah akar 2. Akar 2 itu 1,41. Boleh kamu menggunakan kalkulator dengan 2 di belakang koma, kemudian dengan menggunakan bilangan 1,41 misalnya untuk Y-nya, nanti kamu gambar supaya makin baik gambarmu. Tidak apa-apa pun tidak masalah, tidak maksudnya menggunakan angka desimal ini. Artinya kita pilih saja yang bulat. Oke, pi per 2 pasangannya 2. Ini pi per 2. Sekarang pasangannya 2. Ini kan tadi 0 pasangannya 0 di sini. Pi per 2 pasangannya 1. Kalau Y sama dengan sin X. Nah, ini yang kemarin kamu sudah paham. Sekarang pi per 2 pasangannya 2. Pi per 2 pasangannya 2.
Ini satu, inilah pasangan dari pi per 2, pasangan pi 0 kembali ke 0, kemudian pasangan 3 per 2 pi minus 2, 270 maksudnya 3 per 2 pi ya, 270 derajat, pasangannya adalah minus 2, oke, ini, kemudian pasangan 2 pi adalah 0, oke, kalau kita gambar ini, kita buat grafiknya. Yang grafik sinus ya buat putus-putus ya. Yang grafik Y sama dengan sin X saya buat tidak putus-putus supaya kamu bisa membandingkannya. Oke. Ketika kamu perhatikan kedua gambar ini, kedua grafik dalam satu salib sumbu, apa yang kamu perhatikan perubahannya? Apa yang kamu perhatikan perubahannya? Yang pertama adalah perubahan dari nilai maksimumnya. Tadinya di sini nilai maksimumnya 1, sekarang nilai maksimumnya jadi 2. Oke. Amplitudonya berapa? 2 ini. Simpangan terjauhnya adalah 2. Ini amplitudonya 2. Oke, ke sini pun 2. Ini minus 2 ini ya. Ke sini pun 2. Oke. Atau boleh pakai rumus setengah kali nilai maksimum kemudian kurang nilai minimum bagi 2 itu sebenarnya amplitudo. Oke, paham ya? Oke. Nah, kemudian ternyata untuk grafik Y sama dengan sin 2X, kita buat ciri khasnya. Untuk grafik Y sama dengan sin 2X, yang kita gambarkan 2 sin X maksud saya. 2 sin X bahwa nilai maksimumnya sama dengan 2. Oke, nilai minimum adalah minus 2, paling rendah nilai minus 2. Kemudian amplitudonya sama dengan 2, harga mutlak 2 atau 2. Kemudian periodenya tetap, periodenya 2pi, karena ini kan naik kemudian turun, dari titik 0 kan naik, dia turun dulu sampai turun begini, kemudian dari 2pi dia masuk ke 0 untuk naik lagi, periodenya 2pi. Udah kamu paham tentang definisi periode kemarin. Oke. Nah kemudian secara umum bagaimana kita memahami kalau misalnya Y sama dengan A sin X atau Y sama dengan A cos X. Di sini saya buat pembandingnya A cos X. Nah, yang pertama, amplitudonya di sini, ini amplitudonya, harga mutlaknya. Seandainya di sini minus 2 sin X, amplitudonya tetap kamu ambil harga mutlaknya. Amplitudonya adalah harga mutlak A. Di sini pun amplitudonya harga mutlak A. Nah, kemudian periode tidak berubah. Oke, periode tetap 2pi. Di sini pun 2pi. Oke, yang berikutnya nilai maksimum. Oke. Waktu mencari nilai maksimum atau nilai minimum tergantung sebenarnya ini. Kalau positif dia kan nilai maksimum di sin X 1. Berarti 1 kali A. Oke, berarti kita buat harga mutlak A, positifnya maksudnya, kali 1. Oke. Nah, ini nilai minimumnya adalah harga minusnya ini, tapi itu pun tergantung ini sebenarnya, tergantung bilangan ini. Nah, jadi kalau di soal kita ini 2 sin X, waktu kamu mencari nilai maksimum dan minimum tanpa menggambar, seandainya tanpa menggambar, ini tanpa menggambar ya, kalau misalnya Y sama dengan 3 sin X, oke, berarti nilai maksimumnya adalah 3 kali sin X, kan paling tinggi 1. Oke, nilai minimumnya adalah
3 kali min 1 min 3. Tetapi kalau misalnya Y sama dengan minus 2 sin X, maka nilai maksimumnya adalah minus 2 kali sin X yang nilai tertingginya kan 1. Tetapi kalau kita kali 1 dengan minus 2 kan hasilnya minus 2. Jadi kita harus kali dengan minus 1, yaitu sin X yang menghasilkan minus 1. Berarti sin menghasilkannya minus 1, hasilnya 2. Jadi nilai maksimumnya tetap 2. Nilai minimumnya adalah minus 2 kali 1, yaitu minus 2. Oke. Atau boleh juga begini sebenarnya. Misalnya kalau dicari pembuat maksimum dan pembuat minimum, tambahannya ya, pembuat maksimum, sekarang pembuat maksimum dan minimum. Rapi nanti catat karena saya sedang menempatkan catatan ini di mana-mana nih. Ya, letaknya ini. Tapi urutkan aja tadi seperti yang saya katakan. Oke. Nah, kemudian pembuat maksimum. Di sini kan maksimumnya 2, di sini minimumnya minus 2. Nah, karena di sini pembuat maksimumnya berapa? Ini kan maksimumnya 2, minimumnya minus 2. Caranya gini. Kan Y sama dengan minus 2 sin X. Oke, nah kemudian supaya ini maksimum berarti sin X-nya harus minus 1. Oke, nah nilai maksimumnya adalah 2 tadi, 2. Sehingga sin X sama dengan 2 dibagi minus 2 min 1. Sin X sama dengan sin berapa yang menghasilkan minus 1? Sin 90 kan 1. Berarti sin 270 minus 1. Berarti sin 3/2 pi. Oke, coret sinnya boleh, sehingga X adalah 3/2 pi. Sehingga pembuat maksimumnya adalah 3/2 pi. Ya. Kemudian bentuk grafik kedua yang kita pelajari adalah Y sama dengan sin BX atau Y sama dengan cos BX. Perhatikan nanti perbedaan di topik yang pertama tadi. Kalau di sini Y sama dengan A sin X, perubahannya pada ini dibanding dengan Y sama dengan sin X atau Y sama dengan cos X. Tetapi grafik yang mau kita pelajari kali ini adalah Y sama dengan sin BX dan Y sama dengan cos BX. Nanti kalau ini sudah paham, ketika ditempatkan di sini misalnya angka 2 sin BX, pasti kamu juga akan paham. Tapi kali ini saya mau membandingkannya dengan grafik Y sama dengan cos X. Karena di bentuk pertama tadi saya menggunakan Y sama dengan sin X sebagai pembanding untuk contoh soal. Sehingga kalau sudah saya buat Y sama dengan 2 sin X, tentu kamu akan bisa menggambar Y sama dengan misalnya minus 2 cos X. Karena cara kerjanya sama dengan ketika kita menggambar ini. Hanya memang grafik dasarnya kan berbeda. Ya, kamu sudah tahu perbedaan grafik Y sama dengan sin X dengan Y sama dengan cos X. Nah, kemudian saya ambil untuk bentuk yang kedua yang kita pelajari hari ini, soalnya adalah menggambar Y sama dengan cos 2X kita. Jadi contoh soalnya kita menggambar cos 2X. Oke, ini tabel untuk nilai fungsi jika Y sama dengan cos X. Cos 0 kan 1, cos 1/4 pi atau cos 45 derajat setengah akar 2, cos setengah pi 0, dan selanjutnya. Ini lihat lagi catatanmu kalau kamu masih tidak bisa menghafal.
ya. Nah, kemudian kita ambil cos 2x. Tentu cos 2x tidak bisa lagi seperti di contoh yang pertama tadi. Artinya memang kita harus cari lagi, karena kita harus mengalihkan dulu dengan x-nya ini, baru kita cari cosnya. Maksudnya apa? 2x, 2 kali 0, 0, cos 0, 1. Benar. Kemudian 2 kali seperempat pi adalah setengah pi. Barulah kita cari cos setengah pi atau cos 90, 0. 2 kali x-nya ganti dengan setengah pi. 2 kali setengah pi, pi. Cos pi atau cos 180 minus 1. Dan selanjutnya. Kamu isi dengan baik nanti, jangan hanya disalin, supaya paham mencari nilai fungsi y sama dengan cos 2x. Sehingga kalau saya suruh nanti gambar y sama dengan sin 2x, kamu paham. Ya. Nah, kemudian saya bilang tadi kita mau membandingkan grafik y sama dengan cos x dengan y sama dengan cos 2x. Kita lihat dulu sebentar grafik y sama dengan cos x ini. Masih tahu ya? Masih ingat ya? Membandingkannya dengan grafik sinus tadi yang ini dimulai dari 0, kemudian paling maksimum di pi per 2. Tetapi di sini paling maksimumnya malah dimulai dari 0 derajat. Di sini yang ke 1. Oke. Sekarang kita ini sudah tahu menggambarnya. Sekarang kita tempatkan titik-titik untuk y sama dengan cos 2x. Pasangan 0, 1 tetap ini. Kemudian pasangan dari setengah pi, karena di sini kita ada pakai setengah pi pasangannya minus 1, setengah pi pasangannya minus 1, ini minus 1 ini ya. Oke. Kemudian pasangan pi adalah 1, pi pasangannya 1. Kemudian pasangan dari 3 per 2 pi minus 1. Oke. Kemudian pasangan 2 pi adalah 1. Oke. Nanti sebenarnya kalau kita makin lengkap membuat variabelnya ini, variabel basnya ini bukan hanya 0 seperempat pi, setengah pi dan selanjutnya, akan kamu ketemu nanti di mana dia akan melalui sumbu X ini. Karena nanti memang grafiknya ini akan melalui sumbu X. Sekarang kita gambar grafiknya, berarti kita nggak usah buat putus-putus, kita buatkan seperti ini. Oke, nah sekarang kamu boleh mengevaluasi apa perbedaan dari kedua grafik ini. Oke, yang putus-putus ini grafik y sama dengan cos x, yang tidak putus-putus grafik y sama dengan cos 2x. Baik, apakah ada perubahan di amplitudo? Amplitudo tetap 1. Oke, amplitudo tetap. Oke, kita lihat untuk y sama dengan cos 2x. Amplitudo tetap 1. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari grafik y sama dengan 2x? Ya. Maksud saya di grafik y sama dengan cos 2x. Nilai maksimum. Nilai maksimum tetap 1. Nilai minimum juga minus 1. Oke, tidak ada perubahan karena memang nilai-nilai ketika di bagian ini yang kita ubah tadinya X menjadi 2X, 5X, 10X, karena dia kita cari cos hasil dari ini kan semua cos berapapun hasilnya paling besar 1, paling kecil minus 1. Sehingga memang tidak ada perubahan di nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke. Nah, kemudian periodenya juga tidak ada perubahan. Oke. Maaf, maksudnya periodenya ada perubahan. Perhatikan kalau di grafik dari y sama dengan cos x kan ini periodenya. Kemudian sampai ke sini.
Baru dari sini nanti dia akan memulai lagi 2pi. Tetapi di grafik Y sama dengan cos 2X ada perubahan periodenya. Lihat. Ini sampai di sini. Ini kan dari 1 turun lagi sampai -1, kemudian naik sampai kembali ke 1. Dari 1 diulanginya lagi sampai ke sini. Jadi periodenya ada perubahan. Periodenya adalah 2 maksud saya pi. Periodenya ada perubahan. Nah, perubahan periode ini ada cara cepatnya. Oke, rumusnya. Oke, perubahan periode. Khusus bentuk seperti ini, soal kita ini tadi yang ini, Y sama dengan sin BX dan Y sama dengan cos BX, perubahan periodenya ini sama untuk cos dengan sinus pun adalah 2pi, selalu 2pi per B. Oke, seperti itu. Sehingga kalau di sini perubahan periodenya adalah 2pi per berapa di sini? 2. Tadinya cos 2x menjadi cos 2x per 2. Hasilnya adalah pi. Begitu rumusnya kalau untuk melihat periodenya. Oke, tetapi amplitudo dan nilai maksimum minimum tidak berubah untuk bentuk seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau mencari, saya bilang tadi kan di X sama dengan berapa ini sehingga menghasilkan 0, Y0. Kan ini kan sekian koma 0. Nah, kalau kamu mau membuatnya seperti itu, artinya pembuat 0, kita ambil di sini kata-kata pembuat 0. Ya, pembuat 0 yang membuat Y sama dengan 0. Oke, berarti Y0 cos 2X sama dengan 0. Oke, ini kan cos 2X sama dengan 0. Y mau kita cari 0-nya. Nah, kemudian cos 2X sama dengan 0, 2X sama dengan arcus cos 0. Artinya, cos berapa yang menghasilkan 0? Oke, cos 0 kan 1, berarti cos 90, cos 270. Masih ada lagi, masih ada barangkali. Tetapi hasil yang kita mau minta nanti X-nya itu harus dari 0 sampai 360. Oke. Kemudian tambah 180 yang ini menjadi 450. Barangkali masih memenuhi nanti ketika kita bagi 2 hasilnya tetap di antara 0 sampai 360 karena grafik ini kita gambar dari 0 sampai 2pi. Nah, kemudian kita tambah lagi 180 atau kita berhenti di sini dulu boleh, nanti kita tambahin. Artinya X sama dengan 90, 2X sama dengan 90, X sama dengan 90 dibagi 2, 45 derajat. 230 dibagi 2 adalah 135 derajat. Kan X ini masih di antara 0 sampai 2pi. Kan grafik ini kita gambar dari 0 sampai 2pi. Hasil setelah dibagi 2 kan masih di antara 0 sampai 2pi ini. 0 sampai 360. Nah, kemudian di 450 dibagi 2. 225 derajat. Barangkali masih ada lagi sebenarnya. Ini kan polanya 90 tambah 180, 270. 270 tambah 150 adalah 180 adalah 450. 450 tambah 180 adalah 630. 630 kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 315. Oke, jadi X-nya ini masih di antara 0 sampai 360. Nah, inilah pembuat 0-nya. Seandainya ditanya pembuat 0. Jadi ini adalah 45 derajat. Ini
berapa ini? Kalau derajat ya, tapi nanti jangan pakai derajat ini. Harus kita ubah 45 derajat ini kan seperempat pi. Ini seperempat pi. Kemudian 135 derajat adalah 3/4 pi. 225 derajat adalah 5/4 pi. Kemudian 315 derajat adalah 7/4 pi. Sehingga ini seperempat pi. Kemudian dia 3/4 pi yang ini. Kemudian di sini nanti adalah 5/4 pi. Dan kemudian di sini adalah 7/4. Maaf, yang membuat 0 betul. 7/4 pi yang ini ya, 7/4 pi ya. 7/4 pi. Pi yang ini, pi yang ini. Oke. Bagus, nanti gambar. Nanti kan tergantung soal apa yang dibutuhkannya. Apakah dia minta pembuat 0 atau tidak. Tapi untuk sementara kamu sudah paham bagian ini. Sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga yang kita pelajari hari ini adalah bentuk dari Y sama dengan A sin BX atau Y sama dengan A cos BX. Kalau kamu nanti ketemu soal untuk menggambar ini, barangkali kamu boleh tidak harus membuat ini. Membuat tabel yang memandu kamu untuk membuat grafiknya. Ya. Nah, yang penting kamu tahu bagaimana membuat sketsanya dengan melihat ciri-ciri grafik fungsi kalau bentuknya seperti ini. Yang pertama, amplitudonya adalah harga mutlak A. Oke, nanti ujungnya memang A yang kita sebutkan, tapi boleh kamu catat sampai begini saja, harga mutlak A. Ya, tergantung karena nanti ada soal misalnya di sini jadi -2 dibuat -2 sin 3x misalnya. Nah, kemudian periodenya sama seperti di rumus yang tadi. Periodenya adalah selalu rumusnya 2pi per ini atau ini per B. Oke, untuk melihat perubahan periodenya dibanding dengan grafik Y sama dengan sin X atau Y sama dengan cos X. Nah, karena amplitudonya A, maka harga mutlak A kan ada 2. Boleh A, boleh minus A. Nah, A ini adalah nilai maksimumnya. Minus A adalah nilai minimumnya. Supaya makin mengerti, kita akan menggambar yang ini. Y sama dengan -2/3x. Yang pertama yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa amplitudonya adalah 2, harga mutlak dari ini. Oke, kemudian harga mutlak dari 2, kemudian nilai maksimumnya nantinya adalah positif 2-nya, nilai minimumnya adalah negatif 2-nya. Oke, karena harga mutlak ada 2 dan -2. Periodenya adalah 2pi, ini 2pi per 2/3. Oke, dicoret-coret, 1 dibagi 1/3 adalah 3. Jadi dalam hal ini periodenya adalah 3pi. Nah, boleh kita tambah gini, pembuat nilai maksimum atau nilai maksimum ini kan 2. 2 ini diperoleh untuk X sama dengan berapa? Oke, kalau seperti ini. Nah, nilai maksimumnya kan di sini 2. 2 ini diperoleh untuk X sama dengan berapa? Pi per 2. Nilai minimumnya adalah -2. -2 ini diperoleh untuk X berapa? 3/2pi. Nah, bagaimana mencarinya tanpa harus membuat tabel seperti ini? Oke, nilai maksimumnya 2 untuk X sama dengan berapa? Caranya begini. Nah, -2 sin
2 per 3x sama dengan Y-nya ganti dengan 2. Nah, kemudian sin 2 per 3x sama dengan 2 dibagi minus 2 minus 1. Sehingga sin 2 per 3x sama dengan, boleh menggunakan kata arkus, boleh sih tidak, buat aja begini kalau enggak. Sinus yang menghasilkan minus 1, sinus berapa aja? Sinus 91, sinus 270. Oke, begitu ya. Sinus berapa lagi? Nah, tambah aja dengan 180. Nanti tapi hasilnya harus tetap di antara 0 sampai 270 ketika kamu selesaikan nanti dengan 2 per 3x. Jadi, jadi ini sama-sama sin, coret 2 per 3x sama dengan 270. Sehingga ini kan bagi 2, 1 bagi 2, 135. Nah, 135 dikali 3 kan 405 derajat. Nah, tetapi kalau grafiknya kita gambar melewati 2pi atau 360 derajat, terserah. Buat aja sampai X sama dengan 405 derajat misalnya, dan seterusnya. Tetapi supaya kamu paham saja arti daripada pembuat maksimum atau pembuat minimumnya. Oke, paham ya? Nah, kalau mau tahu ini berapa pi, ya bagi aja dengan 180 derajat. Kalau kita bagi dengan 180 derajat, itu akan menghasilkan 2,25 pi. Oke, 2,25 pi. Sudah lebih besar dari 2 pi ya. Nah, makanya tergantung soal nanti, apakah disuruh kamu menggambar dari 0 sampai 2 pi kah, atau boleh lebih atau di luar interval itu. Nah, kalau dari 2,25 pi kan artinya sebenarnya sudah cukup jauh dari 2 pi. Tetapi tidak apa-apa menggambar sampai lebih dari 2 pi, tergantung soal nantinya. Jadi, tapi itu pun kita buat nanti. 2,25 pi ini adalah 9 per 4 pi. Oke. Nah, kemudian kalau kita butuh, saya kan tidak suruh lagi kamu tadi membuat tabel begini. Nah, kemudian kalau kita butuh pembuat 0 misalnya. Pembuat 0. Artinya yang membuat Y-nya 0. Ini 0. Oke, berarti minus 2 sin 2 per 3x sama dengan 0. Sinus 2 per 3x sama dengan 0 dibagi minus 2 adalah 0. Sehingga sinus 2 per 3x, sin berapa yang menghasilkan 0? Sin 0. Lagi sin berapa lagi yang menghasilkan 0? Sinus 180. Sin berapa lagi yang menghasilkan 0? Sinus 360 derajat. Atau ini 0 pi, ini pi, ini 2 pi. Jadi ketika kita buat begini, 2 per 3x sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 dibagi 2 per 3 adalah 0. Inilah pembuat 0-nya. Lagi 2 per 3x, kan sin 180 0 tadi kan, kita butuh pembuat 0, hasilnya pi. X sama dengan 3 per 2 pi. Lagi, satu lagi, 2 per 3x sama dengan sin 2 per 3x, sin 360, coret sinnya maksudnya, sama dengan 360 atau 2 pi. Coret pi berarti x sama dengan 3 pi. Jadi di 3 pi lah nanti kita akan memperoleh nilai y-nya 0. Supaya kamu makin mengerti, saya gambar soalnya. Maksud saya gambar grafiknya. Baik, perhatikan sebentar. Nah, waktu menggambarnya, perhatikan saya butuh pembuat 0 di sini. Jadi kamu harus bijak nanti melihat gambar. Saya butuh pembuat 0-nya di sini. Makanya angka-angka pembuat 0 saya buat di sini selain angka-angka pembuat nilai maksimum dan minimum. Perhatikan angka pembuat 0, 0, 3 per 2 pi, 3 pi. Perhatikan 0, 3 per 2 pi, 3 pi. Nah, kemudian waktu membuat skala, setengah dari 3 per 2 pi kan 3 per 4 pi.
Oke, kemudian setengah dari 3pi. Kalau kita mau buat di sini 3/2pi pun boleh juga sebenarnya awalnya. Ulangi, ini 3/4pi, kemudian saya buat di sini 3/2pi, ini 9/4pi, dan kemudian 3pi. Nah, nanti kamu perhatikan skalanya supaya gambarnya nanti tidak menjadi tidak baik atau tidak bagus, ya. Oke, nah kemudian di 3/2pi ini kan tadi diperoleh y-nya 0, sehingga saya tebalin dulu. Kemudian tadi di 0 juga ini, kemudian satu lagi di 3pi, ini 0. Kemudian ketika kita melihat pembuat maksimum, dia di 9/4pi dengan nilai maksimum berapa tadi? Nilai maksimum 2. Pembuat nilai maksimumnya adalah 2,25pi atau 9/4pi. Ini 9/4pi, 2 misalnya kita anggap di sini. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, saya ambil skala 3 ke atas. Ini misalnya angka 2. Oke. Nah, kemudian nanti kamu lihat bahwa di 3/4pi nanti pembuat minimum, misalnya saya buat di sini pembuat minimum. Pembuat minimum berarti minus 2 sin 2/3x minus 2 sin 2/3x, hasilnya minus 2. Oke. Sinus 2/3x sama dengan 1. Sinus 2/3x sama dengan sinus yang menghasilkan 1 adalah sinus 90. Betul ya? Atau sinus 90 ini setengah pi, atau sinus setengah pi, atau pi/2. Sehingga 2/3x sama dengan pi/2. Ini coret, 2/3x sama dengan pi/2. Nah, kemudian x sama dengan 3/4pi. Sehingga di 3/4pi diperoleh nilai minimum minus 2. Nah, di 3/4pi minus 2. Oke, ini. Tinggal kita hubungkan titik-titiknya ini. Oke, kita hubungkan seperti ini. Oke, sekarang grafiknya ini bukan lagi dari 0 sampai 2pi. Tetapi saya ingin grafiknya ini minimal kamu buat kelihatan di satu periodenya. Oke, satu periodenya. Ini kan satu periode dari sini. Naik. Nah, kemudian nanti akan membentuk begini lagi. Ya, jadi nanti kalau ada misalnya kamu mengerjakan soal, minimal saya mau lihat kamu mengerjakannya di satu periodenya. Oke, paham ya? Oke. Nah, itu saja pembelajaran hari ini karena cukup panjang. Saya minta nanti kalau ada kurang jelas silahkan diulang apa yang saya sebutkan, karena memang ini bagian yang repot untuk kamu lakukan. Tetapi kalau kamu sudah paham nanti ciri khas dari grafik fungsi, beberapa fungsi trigonometri ini, saya pikir kamu tidak akan saya pikir kamu akan paham, dan kemudian nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan itu, kamu juga akan bisa mengerjakannya. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.